الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib senantiasa menyampaikan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang jaminannya kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Demikianlah surga yang kami janjikan kepada hamba kami yang bertakwa. Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezekinya. Di ayat yang lain, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada hambanya dari jalan yang tidak ia sangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Kemudian jemaah sekalian, adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu memetik keutamaan penuntut ilmu syar'i. Jemaah Jumat yang berbahagia, ya sesungguhnya agama Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk menuntut ilmu, terkhusus ilmu agama, dan menyiapkan baginya pahala dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Dan Islam juga berkomitmen untuk memerangi kebodohan yang dapat mewariskan hal-hal negatif seperti fanatisme, keterbelakangan peradaban dan lain-lainnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya salah satu dari mukjizat yang teragung yang dianugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, yang merupakan sumber ilmu dan referensi utama dari ilmu pengetahuan
baik itu ilmu akhirat maupun ilmu duniawi. Al-Quran jamaah sekalian merupakan kenikmatan yang besar. Al-Quran merupakan kenikmatan yang besar bagi manusia, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman, "Allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan." Yang artinya jemaah sekalian, yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia dan yang mengajarkan cara berbicara. Setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang engkau dustakan wahai jin dan manusia? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan Allah menyebutkan bahwa Dia menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran maknanya adalah Dia mengajarkan kepada hamba-hambanya lafaz-lafaznya dan makna yang dikandungnya, dan Allah menjadikan mudah. Maka ini adalah merupakan salah satu anugerah teragung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya menuntut ilmu agama adalah bagian dari ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena ia adalah sarana agar seorang hamba lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sarana agar kita mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah yang benar. Serta menuntut ilmu agama syar'i adalah sarana terbesar untuk melenyapkan kebodohan yang menjajah manusia. Bahkan para ulama menganggap bahwa menuntut ilmu lebih baik dan lebih mulia dibandingkan beberapa ibadah-ibadah sunnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Li'an ajlisa fi majlisi fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailatin." Aku duduk mengkaji ilmu fikhi beberapa saat lebih aku sukai dibandingkan berpuasa dan salat malam. Imam Syafi'i juga mengatakan, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu lebih mulia dibandingkan mengerjakan salat sunnah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sangat banyak keutamaan menuntut ilmu yang dipaparkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i adalah sebagaimana yang firmankan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sebuah riwayat menjelaskan tentang derajat tersebut, "Faddul alimi 'alal 'abidi 70 darajah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh." Keutamaan derajat orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah 70 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain adalah jarak antara langit dan bumi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan orang yang beriman dan orang yang berilmu, bahwa jika berkumpul dua hal ini pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka iman dan ilmu syar'i merupakan kebaikan yang agung yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Olehnya para ulama kita ketika menjelaskan tentang doa yang disering diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah," yang artinya, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia
dan di akhirat kebaikan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Fid dunya al-ilma wal ibadah wa fil akhirati al-jannah." Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah, dan kebaikan di akhirat adalah syurga. Dan untuk yang menegaskan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengangkat hewan yang memiliki ilmu atau hewan yang terlatih dengan menghalalkan hasil buruannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimuna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi." Yang artinya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, dan juga dihalalkan hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang kamu latih dia untuk berburu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas tersebut ketika engkau melepaskannya. Ayat ini jemaah sekalian memaparkan bahwa secara prinsip apabila ada seekor hewan yang menggigit sampai mati seekor hewan buruan yang halal, maka haram bagi kita untuk mengkonsumsi hasil buruan tersebut kecuali dengan dua syarat. Yang pertama jemaah sekalian, hewan pemburu tersebut sudah terlatih dengan baik untuk berburu. Maknanya, ya hewan ini memiliki ilmu untuk berburu, sehingga ia memiliki skill untuk berburu. Yang kedua, menyebut nama Allah ketika melepaskan binatang pemburu tersebut. Oleh karenanya, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa binatang yang berilmu lebih dimuliakan secara syariat dibandingkan hewan pada umumnya, yaitu dengan dihalalkannya hasil buruannya. Olehnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ayat ini menunjukkan beberapa perkara. Di antaranya adalah di dalamnya ada keutamaan ilmu. Ada keutamaan ilmu bahwa hewan buas seperti anjing, harimau atau elang yang sudah dilatih untuk berburu atau berilmu, halal hasil buruannya. Adapun hewan yang tidak terlatih atau bodoh, maka haram hasil buruannya. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani bima fihi ma min al ilmi wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lain bagi penuntut ilmu agama dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya dia paham dalam perkara agama. Kebaikan yang dijelaskan dalam hadis ini jemaah sekalian bersifat umum, mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat. Jabatan yang tinggi maupun gaji yang memadai disebabkan karena ilmu yang diajarkan, dan mencakup juga kebaikan di akhirat berupa surga dan derajat yang tinggi di dalamnya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya ada tambahan lafaz hadis, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din wa man lam yufaqqihhu lam yubal bihi. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya paham berilmu dalam perkara agama.
dan barang siapa yang tidak dipahamkan dalam masalah agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya. Para ulama mengatakan barang siapa yang tidak mengetahui perkara agama, maka ia bukan orang yang berilmu, dan orang yang tidak berilmu berarti merupakan indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan baginya. Dan di antara keutamaan menuntut ilmu agama yang dapat menjadi sarana untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahharallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya amalan tersebut jalan menuju surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعداءك يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.